Itu lari tuh lagi jadi tren, terus padel sempet jadi tren. Bener. Walaupun sekarang udah agak turun nih, pada kelari semua Iya, kayak gitu. iya, Jadi iya. ya gue ngelihatnya juga udah orang-orang udah lumayan kurang asik ya teman-teman. Enggak bercanda. Karena Gen Z tuh gue ngelihatnya generasi lebay mental jujur. Kenapa? Maaf Kenapa? hidupnya. Kenapa? Ngeluh mulu ditekan atasan. Ngeluh mental health kerja kamu. Emang settingan pulang dari atletik pacaran di Arion iya. Bener. Iya pacaran di Arion, pacaran di Arion pernah. Sevel Matraman lu ngerasain? Sevel Matraman ngerasain gua. Jaklep proof tau kan Jaklep proof. Iya. Kita melakukan hal yang sama juga tuh. Bagaimana membuat Jaksel ini lebih reachable untuk orang-orang CD. Gitu. Jadi FWB lu ada No. atau bahasa Indonesia TTB mungkin ya. Jangan ragu keluarkan uang lu untuk konser. Karena lu percuma nabung gak akan bisa beli rumah Bener. Kita di Jakarta hidup settingan ngeren. Ngeren, kita settingan ngeren aja. Ngeren pindah rumah ke rumah. Bahkan Lord Baskara pun kayaknya secara nggak langsung udah ngejelasin itu. Udah berarti rumah ke rumah, oke, lu dari kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain. Itu PDKT sama cewek sampai lebih dari 3 bulan. Oh enggak, kurs jujur. Oh iya. Kurs bro, kurs. Kita pokoknya kalau main di freelance 3 bulan maksimal. Abis itu pertanyakan kontrak tuh. Iya. Pak, saya diperpanjang apa Iya. enggak nih? Iya. Yes, Z-Minded bersama Mika Tobing. Sekarang gue sudah kedatangan salah satu kawan gue yang sangat kaya raya. Apaan? Tiba-tiba kaya raya. Sekarang kesuksesannya sedang mengikuti arah hidupnya. Ada Andrian Nelson Fernandito. Terlalu Ya. nama asli mas orang gak ada kenal. Sorry. Orang gak ada kenal tau. Andri Senopati. Halo teman-teman. Oh ini ikut tepuk tangan ya? Ikut tepuk Iya, tangan. oke, gokil. Nggak organik ini emang. Enggak lah, ngedit ini. Oh ngedit ya? Nah, karena Z-Minded, gue sekarang ngebahas soal isu-isu apa yang terjadi di dunia Gen Z sekarang. Oke. Tepat hari ini, hari yang sangat monumental menurut gue karena gue kedatangan pakarnya langsung. Andri, terima kasih udah mau hadir. Ya, enjoy friend. Terima kasih sudah mengundang gue. Iya. Ya karena gue lihat konten lu segala macem, video lu, hal-hal yang terjadi sekarang gitu ya. Lu bisa ngerangkum itu dengan bener lagi dia. Menurut gue. Menurut gue gitu, Andri. Nah, Thank you. sebelum gue nanya-nanya soal pergenzian sama lo, ini seperti biasa gue ngebahas artikel dulu dari Medcom. Oke. Ada artikel apa nih, friend? Artikel yang buat jadi topik kita hari ini. Soft clubbing. Apa? Sorry. Soft clubbing. Soft clubbing. Iya, Oke. tren Gen Z yang bikin sehat. Jadi soft clubbing itu telah menjadi tren gaya hidup malam yang lebih santai dan sehat di kalangan Gen Z. Tren ini jadi proses mengalihkan perhatian dan kebiasaan minum alkohol berlebihan menuju pengalaman sosial yang lebih sadar diri dan saling terhubung. Oke, soft clubbing ya. Ya, lu sempet ngeliat gak sih video yang dimana ini ada DJ-nya nih, ada DJ set main Selecta gitu, Iya. tapi pada minum kopi. Oh, rave party kopi. Rave party kopi. Iya, tapi nggak di malam, friend. Iya, sore kan. Iya. Mulai dari sore. Bahkan sekarang ada di CFD tau gak? Serius? Ada di CFD, ada salah satu brand kopi gitu dia bikin di CFD telok. Oke. Lu sebagai alkoholik ngelihat itu gimana? Oke, gue sebagai pakar pergaulan bebas. Nggak, tapi emang by data emang turun juga konsumsi alkohol di generasi gue, terutama gue nggak tahu tapi mungkin salah satu karena FOMO. Oke. Iya, generasi gue kan generasi FOMO ya. Bener. Ada apa kita ikut. Iya. Sekarang Atau trennya lagi. burung kayak seru nih. Nah, buat bener. tes dulu dah. Iya, Betul. Apalagi sekarang di generasi gue yang ngedrive trennya kan konten kreator kan. Iya. Sekarang konten kreator kayak sastra, pelari culture. Bener. Itu lari tuh lagi jadi tren. Terus padel sempet jadi tren. Bener. Walaupun sekarang udah agak turun nih, pada kelari semua Iya, kayak gitu. iya, Jadi iya. ya gue ngelihatnya juga udah orang-orang udah lumayan kurang asik ya teman-teman. Enggak bercanda. Ya kita tetap bisa party. Bahkan ada ini, gue pernah dapat kerjaan. Oke.
mempromosikan namanya sober party. Sober party. Telak. Oke, gimana Iya. tuh konsep acaranya Jadi kayak gimana? brand ini kerjasama sama coffee shop. Mm-mm. Ayah ada DJ set waktu itu siapa ya? Elephant Kind kalau nggak salah yang isi Oke. Elephant Kind tapi DJ set. Terus ada karaoke juga dari Grind Boys dan lain-lain. Ya udah party tapi non alkohol. Oh Iya, minumnya tuh kolaborasi si brand ini sama coffee shopnya. Oke. Koktel yang nggak ada alkoholnya, koktel apa mocktail ya? Mocktail. Ah iya, mocktail. Iya. Mocktailan aja dia. Nah, Gitu. lu ngeliat fenomena kayak gitu, party sekarang udah nggak ada alkoholnya gitu segala macam. Lu ngeliat itu senang apa gimana, Dri? Di satu sisi memang sudah nggak asik gitu. Ayo dong. Iya. Aduh, Weh, kita goyang. cekek nih botol-botolnya. Masa gak ada yang nyekek-nyekek botol lagi gitu dong. Oke. Enggak, tapi di satu sisi tren hidup sehat tuh emang kelihatan keren, Pak. Oke. Iya, Pak, gue pernah nyobain kayak gue bangun jam 6 kali ya gitu. Oke. So-soan berenang nih gitu. Keren, Pak, jujur. Kayak lifestyle gue orang sanggup juga ya. Bener. Gitu. Oh iya sih. Dan kemarin juga dibahas di Z Minded ini soalnya tidur yang tepat kayak 7 jam terus lu nggak boleh lewat dari jam 2 itu bisa mempengaruhi kesehatan mental lu. Semakin lu tidurnya cepat, semakin lu bangun pagi, mental lu semakin sehat katanya gitu. Oh Dri. gitu, pantes. Iya. Iya. Lu sekarang tidur? Gue tidur bener tapi emang nggak lebih dari jam 2. Oke. Karena kita ada kewajiban video call ya biasanya. Bercanda. Tapi mungkin orang-orang tuh generasi gue terutama ya pada ngikutin trennya nggak boleh terlebih dari jam 2 karena kesehatan mental. Iya. Karena Gen Z tuh gue ngeliatnya generasi lebay mental jujur. Kenapa? Maaf Kenapa? hidupnya. Kenapa? Ngeluh mulu ditekan atasan. Ngeluh mental health kerja kamu. Kerja. Memang begitu dunia kerja. Penuh tekanan. Kamu nggak lihat muka-muka milenial ini pada stres? Itu memang dunia kerja. Apa Gitu. itu tidur jam 2? Jam 2 mereka masih pada ngedit. Nah itu. Kamu lihat nih mereka di tengah ngedit masih harus tepuk tangan loh. Nah, itu kan nggak mikirin perasaan mereka. Coba lah kalian nih. Iya, menurut gue gitu. Jadi mereka ketika mereka melakukan itu, mereka jadi nggak banyak keluh lah. Oke, Iya. Walaupun mungkin agensi mereka yang di ruko itu bayar gaji telat gitu. Gue pernah kayak gitu. Iya, gue pernah. Iya. Bener. Tapi mereka udah gak ngeluh gitu. Tapi yang paling penting walaupun di ruko ada espresso mesin. Oh iya benar. Ada. Kenapa ya? Setiap kantor sekali gitu ada espresso mesin Biasanya kantor. lagi apa nih? Nah. Iya. Jujur. Nah, Dri, kan lu tadi ini tapi by data. Lu emang kalau buat output ke konten lu, itu lu riset dulu segala macamnya, Bray. Oh, gua kalau terutama untuk formula konten gua pasti by historical data konten gua sendiri. Jadi gua setiap bulan gua pasti nge-recap data konten gua, view, like dan lain-lain. Jadi gua tahu konten ini shareable, konten ini saveable. Oh. Gua ngarahin. Dari apa yang lu lihat aja udah. Dari konten gue sendiri dan apa yang reference gue yang lain yang gue tonton gitu. Kalau tiap bulan gue nge-recap data konten gue sendiri. Oh konten gue yang ini kurang berarti nggak boleh pakai lagi formula yang kayak gini. Oke. Gue jadi memang lumayan data juga. Ada satu konten gue yang cara observasinya nanya-nanya ke orang. Jadi gue kalau pada nonton konten gue mungkin ada yang nonton Banyak bakso, Oh, bakso, ya. makan bakso nggak boleh pakai kecap tuh. Bener. Ya kan? Iya. Gue tuh Diketawain lo sama abangnya. betul. Iya. Karena gue aneh, gue di gerobak bakso ini ada botol kecap, tapi gue tuh nggak pernah pakai. Dan gue nggak pernah ngelihat orang pakai itu gitu. Iya. Tiba-tiba memang ada aja orang yang udah coklat aja kuahnya. Bener, gitu. bener. Kayak ngapain sih orang makan bakso pakai kecap? Gue tanya ke teman-teman gue. Lu kalau makan bakso pakai kecap gak sih? Enggak. Gue sampai ke 5 orang nggak ada yang pakai. Tapi kok ada? Berarti ada yang pakai dan dia aneh nih yang pakai. Oke. Ya udah langsung gue kontenin kayak gitu. Iya. Nah, kalau buat gaya hidup party, lu kan sering ngebahas party nih sebenarnya. Iya. Lu emang separty itu? Aduh, ini gue gak enak ya. Gue udah pensiun sebenarnya tuh. Apaan sih? Seakan aku alumni stadium. Bobby Suryadi, halo. Enggak. Gue enggak.
even gue sebenarnya bukan peminum alkohol, Pak. Serius lu? Makanya tadi gue nanya koktel atau mocktail yang ada alkoholnya, gue nggak tahu. Gue nggak tahu bedanya gin, bedanya whisky gitu-gitu, gue nggak tahu bedanya. Karena gue tidak meminum itu dan gue mengkonsumsi itu ketika kerja ngeliat karaoke. Itu doang gitu. Jadi sebenarnya tidak separty itu gue anaknya. Oke. Gitu vibing aja ketika lagi kerja. Oke. Nah, dari segala macam konten lu yang udah lu proses, lu udah bikin segala macam. Selain mengeluh, apa sih yang paling menyebalkan menurut lu dari terms Gen Z yang hadir di kalayak ini? Yang paling menyebalkan ya. Yang paling menyebalkan tuh menurut kayak, gue. Anjir, gue bikin kontennya tapi gue sebel sih sebenarnya main gini-gini nih gitu. Ada temen gue yang dalam 1 bulan dia bisa ke 4 negara. 1 bulan bisa ke 4 negara. Oke. Traveling doang. 4 negara berbeda. Ya mereka liburan aja gitu. Oke. Dan kayak gue ada bersinggungan kerjaan gitu sama dia. Oke. Ada bersinggungan kerjaan terus kayak nih orang meeting nggak pernah bisa gitu tapi keliling dunia. Keliling dunia. Iya. Maksud gue kok sempet. Generasi kita tuh generasi yang susah tahu beli rumah. Betul. Itu betul. Kok lu sempet liburan ya maksud gue? Gak bisa dan lagi akhir tahun nih, lagi campaign lagi banyak maksud gue kan. Oke. Masa kagak ada kerja sialan. Iya sih. Iya itu juga jadi salah satu yang nyebelin sih itu kayak ini lagi nih di kantor nih sering terjadi kayak misalnya kantornya memberikan harapan A gitu. Ya. Terus tidak terjadi. Hmm. Terus dia tiba-tiba nggak sesuai gue nih. Lu nggak sesuai sama omongan lu, gue mau resign. Menurut gue daripada lu resign, lu kerja aja dulu gitu, lu masih dapat, lu makan duitnya tahu. Iya bener. Terus bertahan hidup di kota Jakarta iya, ini bener, bro. Bener. Cuman karena nggak sesuai harapan lu, terus lu mau resign, terus lu nyari lagi, sekarang dapetnya magang, ngapa? Nah, buat itu apa? dia. Itu kadang tuh Gen Z menyebalkannya ngeluh-ngeluh kerjanya itu sih. Ngeluh kerjanya sih ya bisa dibilang ya. Ya, lu orang yang gampang mengeluh nggak tapi? Iya. Kan kerjaan lu mulai banyak nih. Kerjaan mulai banyak. Tapi gue mengeluhnya tapi mengeluh yang marah-marah. Cuman gue tuh kadang menjaga gimana caranya tidak menyalahkan lingkungan lah. Wah, itu tuh menurut gue. Jadi gimana tuh? Misal kayak klien gue endorse gitu, klien gue mintanya banyak, nyebelin segala macem. Ya. Terus bikin kerja gue terhambat. Gue berusaha sebisa mungkin ini nggak cuma salah klien, tapi ini di guanya juga mungkin secara storyline memang kurs gitu. Kurs, iya. Gue harus emang lebih baik memahami briefnya mereka. Ya itu tetap ada di kepala gue, walaupun ya outputnya gue tetap marah-marah. Ngeluh tentang klien, tapi ngeluh-ngeluhnya pasti ke teman-teman gue doang gitu. Dan karena tetap pikiran itu tetap ada untuk nggak nyalain lingkungan, walaupun sedikit, itu yang bikin kayak ya udahlah gitu. Toh gue tetap makan duitnya. Gitu, jadi tetap bertahan di industri ini. Bener. Oke. Nah itu mungkin ya yang cuma ngeluh-ngeluh doang, nggak mikirin itu. Gitu kayak anjir gue nggak mau nyalain lingkungannya gitu-gitu. Iya. Paham gue. Oke. Nah tapi kalau dari semua apa yang lu kerjakan, apa yang lu lihat gitu-gitu, menurut lu tren apa lagi nih di 2026 yang bakal naik? Hip hop telak. Oke. Setuju gak? Boris udah mulai. Iya. Itu sebenarnya tuh awalnya menurut gua semuanya gara-gara TikTok kan, sound TikTok. Iya. Sound TikTok yang jogetable, terus dia sangat friendly untuk perempuan, anak-anak semua bisa joget gitu kan. Bener. Yang awalnya mungkin joget TikTok tuh cenderung ke yang seksi-seksi. Iya. Sekarang joget nggak harus seksi gitu, yang penting lo asik di depan kamera dengan lagu yang asik kan. Sekarang nggak terlalu banyak tau cewek yang seksi dan bener. Mungkin masih banyak tapi nggak harus selalu tentang itu tau. Iya benar. Gitu. Karena lagunya udah asik gitu. Sebenarnya mungkin yang mengawali itu Timur tuh. Timur kan hip hop kan. Iya benar. Lagu Timur sekarang udah nggak jadi lagu daerah. Iya, udah rakyat semuanya. Udah jadi lagu pop kan. Iya, lagu pop benar. Habis itu geser ke hipdut. Hipdut. Iya. Oi JMC. Semua Oi JMC udah pasti. Pada goyang loh. Pada goyang benar. Terus sekarang ya Poris, terus nama-nama di skena hip hop yang senior yang gue juga kan baru tahu. Terus ternyata dia udah senior gitu. Iya, kayak siapa? Saikoji.
Wow. Kok gue nggak tahu ya Saikoji ya? Kok bisa gue nggak tahu Saikoji? Baru tuh nama. Baru. Ya kayak Lace. Noise. Noise. Noise ya. Noise ternyata kan yang F Your Jackson Lifestyle tuh. Bener. Iya, gue baru tahu. Gue tahu istilah F Your Jackson Lifestyle, tapi gue nggak tahu siapa orangnya gitu-gitu. Nah sekarang tuh baru kedengeran. Lu ngomongin F Your Jackson Lifestyle itu lu lihat videonya nggak? Enggak, gue cuma tahu istilah itu doang. Oh, itu video klipnya itu menurut gue breakthrough tuh. Serius loh? Iya kayak kamera 360 itu dia ngelakuin itu di 2017 atau 18 gitu. Dia terus pas dilihat udah jadi orang yang hop in ke mobilnya, terus minum-minum di mobilnya, ntar keluar, ntar dia kemana nongkrong kayak gitu videonya. Anjrit. Udah jadi dokumenter mabok doang. Jadi dokumenter Ih, mabok. bisa kayak gini ya. Iya. Makanya gue lihat kayak pantas si Noise atau segala macam ditunggu-tunggu gitu ya di festival gitu-gitu. Oh kayak gini emang gaya hidupnya kayak gitu. Dan dia si Noise ini kalau nggak salah dia jadi yang nge-trigger adanya Poris gitu-gitu kan. Bener. Iya kan? Iya. Dia ngejar skenanya tuh. Bener. Hip hop berarti naik Hip hop menurut gue tahun depan kayak di ininya sama hip hop deh. Oke. Gitu, di drive-nya sama hip hop. Kalau wellness ada nggak yang naik kira-kira? Anjrit, kalau wellness apa ya? Gue nggak baca tuh. Lari sih masih kayaknya ya. Lari. Orang-orang masih bakal ikutan lomba maraton nih. Iya, karena lumayan gak ketebak nih Pak. Lumayan gak ketebak Pak kalau itu Pak kayak siapa yang ngira lari bakal segitunya kan? Iya bener. Ya semua orang udah lari di GBK udah dari lama gitu. Bener. Iya kan? Bener. Jangankan lari GBK, tiap minggu dulu pas lu zaman sekolah, lu sering ke Veldrum gak? Ngambil nilai? Iya lagi ya, ngambil nilai, goceng bayar goceng. Gue ceban. Lu coba. Atletik gua atletik. Kalau nggak bayar kita jujur dihukum. Dihukum sama guru, iya. Gak ada pukuli-pukuli tuh. Iya, itu baru pungli tuh. Iya, Yang dilakukan sama guru olahraga tuh. Emang settingan pulang dari atletik pacaran di Arion, iya. Bener. Iya pacaran di Arion, telak pacaran di Arion pernah. Sevel Matraman lu ngerasain? Sevel Matraman ngerasain gua Sevel Matraman. Anjir, Gua Sevel Matraman. saking kayaknya gue naik ini Metro 47 ke sana. Wow, Metro 47 lagi. Oh, sekarang Mini Trans ya atau Metro Trans ya. Benar. Dulu Metro 47. Metro 47 apa sih yang arahnya 36? Apa? 36 angkot ya? Angkotnya 36 kalau nggak salah ya, iya. benar. Oh, duta transportasi. Iya, Jaktim. Iya, gitulah. Kalau itu nggak ketebak lah kalau gitu. Tapi kalau misalnya tren di internet yang berkaitan sama pop culture mungkin salah satu hip hop. Even ini gue video gue, gue tetap masukin elemen hip hop juga kan lagunya Yonglek. Iya, benar. Gitu. Dulu itu ada 2 atau 3 pilihan lagu lupa gue. Dan itu emang ada elemen hip hopnya. Iya. Strip That Down sama si Yonglek, satu lagi gue lupa deh. Oke. Despacito kalau nggak salah. Despacito kalau nggak salah. Tapi gue harus masukin ada kealayan di video gue nih. Iya. Biar gue dimaafkan nih karena biar nggak terlalu tengil. Jadi masukin aja itu Yonglek. Oke. Tapi Dri, lu kan tinggal di Jakarta. Lu besar di Salemba gitu ya. Iya, besar di Salemba. Terus jauh banget gak sih gaya hidup Jaksel apa Salemba? Pak beda jauh telak. Serius lu? Gap di tiap daerah Jakarta itu lumayan, kulturnya lumayan beda lah kayak. Lu juga lahir di Priok kan? Iya. Lahir di Priok. Nah coba lu bisa jelasin gak gaya hidup Gen Z sekarang tuh gapnya gimana? Gini deh, anak tongkrongan Jakpus Iya. masih banyak yang nggak tahu Bright Spot. Hah? Iya, bener Iya, kan? Beneran teman gua nanya rekomendasi ke meja dong, Outman apaan? Oh, bener. Toko kopi ya? Itu toko kopi ya? Itu toko kopi. Gitu. Oh, iya, bener. Iya. Oh, Jakpus mau Jaklot masih ya? Masih di Jaklot kayaknya dah, kayaknya masih di Jaklot dah. Beli baju di Tebet. Nah, iya, gitu. iya. Kalau Jakbar itu kan udah yang kayaknya mungkin kayak banget gitu, pakai sweater Kenzo. Ya. Yang gitu-gitu kalau Jakbar Iya. gitu. Esensial. Iya, bener. Iya, baju hitam Kenzo yang ada macan naik Iya, BMW. bener. Template Starboy lah. Yes. Orang-orang kaya sono Yes, gitu. bener banget. Timur? Nah.
Timur tapi di ini underground permusikannya menurut gue lumayan Oke. Dulu ada namanya Raw Type Riot. Oh. Itu komunitas musiknya mereka. Iya. Gue pernah lihat tuh Raw Type Riot. Sekarang ada beberapa band-band dari timur yang kayak ada band UI itu dari anak-anak Jaktim namanya Uncle Wire. Oh, iya. gitu-gitu. Iya, gue sempat Di musik mereka kayak skena-skena musik Jaksel sama undergroundnya timur tuh masih ada. Bersaing lah ya. Masih ada Iya, bener, gitu. bener. Kalau musiknya. Ya kalau gaul-gaulan sih tetap Jaksel sih, Pak. Jaksel ya? Apa ya dia? Maksudnya yang buat Jaksel gaul-gaulan ya? Gua nggak tahu tapi mungkin karena gua nggak tahu. Blok M gitu ya. Di Blok M jual barang-barang thrift juga. Ada Senen, ada jembatan hitam di Jakarta Timur. Wow, jembatan hitam. Jembatan hitam. Jembatan hitam iya lagi. Iya, tapi Blok M gitu terus kalau ngomongin tempat ya kalau bar sih Jaktim sih kurang ya, masa ini marimba gitu-gitu kan. Kaizen. 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 Iya sih. Tapi apa dari menurut lo yang bikin gap itu berasa? Menurut gua karena trennya masuk kebetulan trennya masuk lewat anak-anak Jaksel dulu. Tapi gua nggak tahu juga apa yang bikin tren itu masuknya lewat anak-anak Jaksel dulu. Ya. Jadi kayak anak-anak Jaksel dulu rame di Jaksel, baru ke yang lain gitu. Apakah karena sekolah-sekolah swasta di Jaksel ini memang lebih banyak daripada daerah lain? Gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu ya. Even CEO-nya Humans Parfum. Oke. Gua ada itu satu parfum kesukaan gue itu. Itu parfum kesukaan lo. Iya, dulu gua IO-nya ini, gua ngerjain projectnya Humans. Oke. Si CEO-nya dia ini kalau gua salah, mohon maaf ya, Mas Rizky, ada statement kalau nggak salah kalau lu menangin market Jaksel, lu menangin market se-Indonesia. Iya. Gua nggak tahu juga kenapa ya, tapi kayak gitu. Makanya kayak ketika video lo ngebahas Jaksel, ya lo lebih cepat terkenal aja gitu. Sastra. Bener. Bener. Moza gitu. Oh, pantas ya industri kreatif banyak yang bikin kantor di Jaksel. Iya. Agensi-agensi kreatif gitu lebih banyak di sini. Dan isinya pasti orang-orang yang gaul. Iya, kenapa ya? Nah, ini dia nih. Sekarang kan udah ada pergeseran lah ya definisi gaul gitu. Kalau dulu gaul kayak dia kenal sama banyak orang. Kalau sekarang menurut lu gaul kan lu the most gaul person in Jakarta. Nah, oke. Menurut gua masih kenal sama banyak orang Oke. Tapi orangnya siapa? Coba kayak orang-orang berpengaruh di beliau nggak nih kenal sama beliau? Nah, ada beliaunya tuh. Beliaunya penting tuh teman-teman. Iya, kayak lu lah dari Derangrangs, terus Sinkro dan lain-lain. Menurut gua elemen gaul udah ada, gua akuin. Oke. Pakai denim, enjoy, kaos band Ya. Iya, gaul. Teman-teman lo juga pasti, gue yakin. Oke. Tadi kita di off cam udah ngebahas Wendy Putranto. Iya. Orang-orang kayak gitu. Bos gaul. gede dia ternyata. Iya. Nah, yang beliau itu tuh yang orang nggak banyak tahu kan, kayak sekolah sekarang tuh biasanya lo kenal sama owner brand fashion ini gitu. Gitu Pak. Iya. Gitu Pak. Oh, circle lu yang mempengaruhi itu ya? Circle tuh mempengaruhi itu menurut gua tuh, ngaruhin pergaulan lo. Iya. Nah, tapi menurut lo untuk masuk ke circle yang gaul gitu ya, itu harus organik atau mengikuti? Organic value Pak, itu mah Pak. Organic value ya? Organic value lah Pak itu. Lo punya value apa, mereka suka apa enggak, masuk atau enggak, itu aja sebenarnya sih ya kan. Oke. Ya kan kayak gitu aja kan. Iya. Kalau dia nggak masuk sama lo, yang nggak usah dipaksa gitu ya. Iya. Oke. Justru kalau lo terlalu pengen into ke situ dan memaksakan, mereka ilfil ya sih. Orang-orang ini ya, lo sebagai senior yang sudah lama di perjakselan ini, abang ya kan bro, image nggak bohong ya, anak band di Jaksel, pekerjaan host, penyiar, dan itu kan udah keren banget tuh. Iya ya, kalau ada orang yang kayak begitu pasti ilfil kan lo. Iya kan, orang yang terlalu pengen ini nih gitu. Iya. Ya biarkan mereka menyukai value lo aja. Gitu menurut gue. Iya. Masuk tapi. Iya. Nah, tapi
untuk kata-kata gaul ini, the most gaul person in Jakarta ini, lu emang organik aja gitu? Apa gimana nih? Apa menemukan Iya, si kata-kata itu. anjir. Sebenarnya itu ini Pak, awalnya gara-gara program. Gue ada kerja sama satu brand. Oke. Jadi ininya adalah konsepnya adalah radio. The most authentic radio in town. Oke. Tagline-nya gitu. The most authentic radio in town. Kontrak gue mah dikit, cuma 6 episode gitu. Oke. Terus ya udah gue tweak aja. Oh. The most gaul person in town, karena memang tujuan dari konten gue nya pengen bikin gimana Jaksel ini lebih reachable. Kalau lo ngeliat konten-konten di yang kayak mohon maaf Jejo USS gitu-gitu, ya kan? Mereka tuh Jaksel banget, gue akuin keren. Yeah. Tapi nggak semua orang bisa ngertiin itu dan bisa nerima itu. Lo contoh lo ngomong pakai bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris full gitu, nggak campur-campur. Orang malah kayak akan takut, jadi image-nya jadi terlalu intimidatif untuk masyarakat yang CD misalnya. Kayak gitu. Nah gue terus ada temen gue Jaksel Proof. Jaksel Proof tau kan Jaksel Proof? Iya. Kita melakukan hal yang sama juga tuh. Bagaimana membuat Jaksel ini lebih reachable untuk orang-orang CD gitu. Iya. Ya kayak Mulia juga ya? Mulia juga. Misi lo deh. Betul. Jadi kayak gue pengen jadi manual book aja buat orang-orang yang mau bergaul di sini. Iya. Gitu. Lo mau gaul, nah ini konten gue nih, guide-nya. Oke. Gitu. Ya walaupun nggak harus selalu diikutin sih sebenarnya mah. Bener. Lo marah-marah karena nggak sesuai sama lo, percuma. Nggak harus selalu diikutin kok. Bener. Gitu. Dan lu juga nggak apa-apa marah-marah yang nggak sesuai sama lu itu. Iya bener kan. Nggak apa-apa juga. Kayak gitu. Tapi kan nama lu Senopati. Telak. Senopati kan sekarang udah agak nurun ya sebenarnya. Senopati. Iya, daerahnya gitu. Karena maksudnya banyak ada yang tutup gitu. Oh iya Gitu. Iya Miss sih. Jackson sering lo berarti. No. Enggak. Live music dengerin Bruno Mars Night di Wah, Miss Jackson. kayak lifestyle gue orang sanggup banget tuh, kayak kita pakai kemeja, atasnya buka satu ya kan, terus kayak ngebir nontonin ini Bruno Mars live. Atau lu lagi digging musik baru di bebop gitu. Ya elah. Iya. Kalau gue lebih ke ini Pak, karena gue tergantung tempat kerja. Sebenarnya gue nggak terlalu into ke tempat-tempat yang gitu banget gitu. Jadi kayak mungkin kayak LBM gitu gue masih kena tuh. Itu enak lagi, gue suka gue. Lu suka LBM? LBM suka gue. Oke, Ratatat gitu. Ratatat suka banget gue. Ratatat suka banget. Iya, kalau yang apa namanya? Yang Senopati banget justru gue jarang. Oh jarang. Iya. Karena kita kan tergantung gawean ya. Iya benar. Tergantung gawean kalau gitu ya. Emang lu kayak udah capek juga ya? Apa ya? Untuk kayak aduh, gue mau mabuk lagi. Kayak enggak gitu ya? Enggak, sebenarnya sih masih bersemangat gue. Iya, gue masih bersemangat untuk itu, tapi kayak aduh, oke, gue pengen minum lagi, tapi kayaknya nggak ke tempat kayak gitu deh. Gitu. Angkanya nih, gitu. Angka, bener. Banyak komprominya sekarang gue. Banyak kompromi. Iya. Dewasa ini sih memang seperti itu ya. Iya, benar. Terus sekarang ada mungkin konsep juga tadi kan. Nggak selalu tentang party ya, kalau mau puyeng-puyeng ada sekarang namanya speak easy bar. Iya kan? Iya bener. Iya kan? Buat akal-akal sama cewek itu biasa itu speak easy bar. Iya, speak easy bar, bener. Gitu biasanya. Oke. Lu ngerasain gak sih? Gue belum ini nih, belum nanyain soal romansa. Di pergaulan sekarang. Sekarang tuh kayak gimana sih? Jujur Pak, sejujurnya romansa di pergaulan kayak kalau gue pribadi udah nggak sempet yang namanya maintain chatan gitu Pak. Iya Pak. Kayaknya chatan tuh udah mager deh. Bahkan beberapa teman gue udah video note aja gitu. Video note ada sekarang fitur video note tuh udah rangkuman 1 hari. Nah, ini tahu bawah lagi gitu. Iya. Dan generasi gue kan generasi yang takut akan komitmen juga. Itu. Iya, itu dia. Iya, jadi kayak untuk menjalin romansa tuh kayak takut ditanya kapan nikah, takut ada tuntutan ini itu, terutama laki-laki ya. Iya, bener. Gitu. Jadi FWB lu ada? No.
No. Enggak, gue tidak menganut itu, Pak. Atau bahasa Indonesia TTB mungkin ya. Teman tapi bersatu. Iya. Teman tapi bersatu, solid. Iya, Solid banget itu, solid. Bersetubuh bisa. Iya, bisa juga. Enggak lah, Pak, jangan lah, Pak. Iya, Jangan. tapi normal kan di Jakarta kayak gitu sebenarnya. Iya, tapi kayak yang begitu. Nah, ini lagi perbedaan Jaksel dan daerah lain. Gue nggak tahu kalau di luar Jaksel, tapi gue komparasi gue dengan daerah gue tumbuh aja lah. Oke. Gue dengan Jakpus gitu kan. Iya. Iya kan. Ada beberapa di tongkrongan gue Jakpus yang ya buat mereka belum lumrah cuy. Iya. MWB ya, kayak mereka akan terbawa perasaan gitu. Bener. Ah, dia udah pepet gue mulu nih, kayaknya bisa nih jadi gue masih mana terlalu baper gitu. Iya. Padahal kan kayak kalau di sini kan ada fitur anjir ada fitur. Iya, fiturnya banyak sekali pakai misalnya. Iya. Maksud gua one use aja langsung habis. Iya. Iya, fitur-fitur gitunya Pak di sini. Kita saling profesional aja ya gitu. Nah, Iya, gitu itu tuh, iya. ada SOW kalau di SOW. Oke. SOW. Jadi lo kalau menuntut kebaperan lo lah SOW-nya kan SOW-nya kan kita cuma ini. Iya. Iya. Seminggu kita SOW aja nggak bisa gitu. Ya udah, berarti kita bikin aja kontrak baru kalau mau kayak gitu. Nah, maunya gimana gitu-gitu. Iya. Dan kebanyakan tidak ingin eksklusif, Pak. Kontraknya nggak mau eksklusif. Dia pengennya non eksklusif biar dia ada kontrak lagi sama brand yang sama juga, brand lain juga. Maksud gue gitu. Iya bener. Gitu kan. Iya, dari brand ke brand aja ya. Brand ke brand aja. Nah, tuh. Nih Indri, gue pengen nanyain lo, kasih dong ke Medcom nih, ke kawan-kawan Z-Minded, satu ilmu mahal dari Andri Senopati buat para sobat Medcom. Aduh ilmu mahal ya, buat sobat Medcom. Kalian lagi butuhnya di lini apa nih? Gitu. Lo lagi pada butuh lini apa? Ayo kawan-kawan. Ayo. Lo mau lini apa? Mau lini apa? Keuangan. Nice, keuangan. Emang aku terlihat anaknya Purbaya? Ya, kayaknya enggak ya. Oke, kalau untuk lini keuangan menurut gue ya. Ini ilmu mahal buat para Gen Z. Apa? Z-Minded. Z-Minded. Friend, jangan ragu keluarkan uang lu untuk americano, itu menurut gue. Jangan ragu keluarkan uang lu untuk konser. Ya. Karena lu percuma nabung gak akan bisa beli rumah, Bener. Kita di Jakarta hidup settingan ngeren. Ngeren, kita settingan ngeren aja, ngeren pindah rumah ke rumah. Bener. Iya. Bahkan Lord Baskara pun kayaknya secara nggak langsung udah ngejelasin itu. Udah berarti rumah ke rumah, oke, lu dari kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain. Itu Pak, susah. India aja udah ngomong kayak gitu. Kalau mau rumah Cirende kamu. Iya. Cirende kemana geser? Cirende, Jagakarsa, Srengseng ya. Sono. Gak apa-apa, asal masih Jaksel gak apa-apa. Itu kalian ntar menyebut, gue tinggal di Jaksel kok gitu. Iya, bener. Karena cuma lewat satu tol doang, ya nggak apa-apa. Tapi berharap beli rumah di Jakarta, bro, udah beliin itu tiket konser americano, karena itu self reward kalian. Yes. Itu satu-satunya kebahagiaan kalian itu kan. Iya. Emang kalian bahagia di kantor kalian? Udah ngopi aja americano biar gak nyut-nyutan. Betul. Bener. Oke, kuis singkat buat Andri Senopati. Oke. Nah, ini pilihannya mahal atau murah? Ya, soalnya ini ilmu mahal ya. Atau murah? Iya, ilmu mahal apa ilmu murah nih? Gue harus memilih mahal atau murah? Iya. Oke. Nah, jarang update di sosmed, nggak pernah pamer kerjaan, tapi tiba-tiba posting lagi liburan ke luar negeri atau beli aset. Mahal jujur. Oke. Mahal itu orang-orang yang Instagramnya pasti ada postingan pakai baju tebel, foto miring gini. Iya. Iya. 0,5 bener. 0,5 iya. Tiba-tiba foto di Disneyland Jepang sih. Iya, Gunung Fuji. Iya. Kayak ini orang kerjanya apa sih? Iya. Kok bisa ke Jepang? Tapi itu mencurigakan tau kadang. Kenapa emang? Kalau misalnya yang kayak seumuran, yang penting rambutnya nggak pirang ya. Iya. Kalau rambutnya udah pirang, lu nggak kelihatan kerja apa-apa, tiba-tiba lu liburan ke Bali, ke luar negeri,
Fix lo punya Brio merah, iya Hello Kitty. Tinggal di Kalibata lo. Iya, Ans jujur Ans. Iya, sekarang ada riders baru tapi di skena mereka. Coaching padel, iya. Bener. Coaching padel. Bener. Jadi kalau ada tiba-tiba wanita berambut pirang, ya kan, dengan baju ketat, coaching padel sendirian jam 12 siang. Itu curigain tuh. Curigain ya. Bener. Nah, aset soal itu ya. Oke, lanjut. PDKT sama cewek yang selera musiknya di Adams. Wow, itu mahal pak, jarang pak. Serius loh? Iya pak, jarang. Kenapa pak. Emang? Kenapa harus Adams gitu? Bukan Adams udah jadi pop aja ya, semua orang boleh denger gitu. Apa enggak semuanya? Nah, justru karena nggak semua orang suka ya. Jadi ketika ada cewek yang suka The Adams, kayak anjrit gaul lagi. Gaul lagi dia. Gitu biasanya cewek-cewek yang atasnya kaos band, bawahnya berkain. Iya, ada rantai-rantai tuh biasa tuh. Iya, jujur gaul tuh cewek-cewek kayak gitu tuh gua akuin. Bondol kacamata biasa iya. Mahal tuh berarti ya? Iya, mahal pak, jujur. Lo emang kalau misalnya lagi deketin cewek gitu, apa red flagnya kalau dia dengerin apa? Aduh, gua kan ilfeel kalau dia dengerin sejujurnya ya. Hipdut. Serius lu? Hipdut. Oh, sebenarnya gini, nggak spesifikly hipdut tapi lagu TikTok. Lagu TikTok pak. Kalau lu itu kayaknya bukan TikTok tuh, itu tahun kapan? Iya. Kayak lu dengerin hipdut nggak apa-apa, tapi yang original gitu. Kalau lu udah yang kayak benar-benar menikmati yang remix terus lagu jauh yang remix di mobil sendirian, itu gua kayak lo cewek joget lo pasti lo. Iya. Aku males tuh. Oke. Lu males tuh situ ya, red flag ya. Nah, kita lanjut PDKT sama cewek sampai lebih dari 3 bulan. Oh enggak, kurs jujur. Oh iya. Kurs bro. Kita pokoknya kalau main di freelance 3 bulan maksimal. Abis itu pertanyakan kontrak tuh. Iya. Pak, saya diperpanjang apa enggak nih? Iya. Kita mau main di full time apa gimana nih? Bener. Jangan mau lo freelance mulu. Iya. Bener. Yang ada dia nambah freelance lain bete. Bener. Kan freelance kan nggak apa-apa juga ya ngambil. Nggak apa-apa. Ngambil dari freelance lain itu nggak apa-apa. Kecuali side jobnya dia emang banyak. Iya, di situ nggak apa-apa. Oke. Nah, ngomong campur bahasa Inggris tapi grammarnya ngaco. Pak, ini sejujurnya kurang, tapi di pergaulan mahal, iya. Mahal bener. Karena kelihatan keren aja, kelihatan keren. Lagian grammar kurang juga orang acuh dah sekarang. Iya, orang acuh. Bule aja nggak ngurusin grammar tuh, yang penting komunikasi kita langsung nyampe. Iya. Dia tuh paham gitu. Betul. Yang penting kan nyambung mau ngomongin apa. Benar. Aduh, tapi ya nggak usah so-soan bahasa Inggris bener sih Pak. Gua kalau ada job nih, terus kayak lu interview artis luar ya, gua nggak pede gua Pak. Bener. Gua kayak, aduh jangan deh gitu. Gua mendingan gua mengakui skill gue kurs gitu. Daripada gua harus pakai grammar yang kurs. Jangan. Soalnya kan kita juga mau obrolannya jadi asik gitu ya. Iya. Tapi ya kalau campur-campur grammar ngaco itu cuman berlaku di kalangan pertongkrongan jaksel muda ini aja sih menurut gue ya. Bener. Kenceng loh. Gue sering lewat loh kayak di M-Block gitu atau di mana ya. Ngobrol bahasa Inggris tuh kencang sekali volumenya anjir. Itu sih, yang kenceng itu yang kurang, maksud gue pelan-pelan aja. Lu pelan-pelan aja gitu. Itu cuma bertiga. Kalau PD TOEFL lo bagus sih maksud gue. Iya. Nah, ini selanjutnya datang ke nikahan mantan sendirian. Anjir, datang ke nikahan mantan sendirian. Ngapain? Ngapain? Jatuhnya emang udah persiapan video harusnya aku yang emang niat bikin itu loh. Jatuhnya kalau sendirian ke sono ngapain, maksud gue kan nikahan mantan ya udah aja. Bener. Nggak usah. Tapi kan nih si Gen Z sekarang kan udah mulai banyak yang diundang sama mantannya nikahan. Lu ada nggak kayak gitu, Dri? Mantan lu ada yang nikah duluan gitu nggak? Belum lagi.
Ada gak mantan gue nikah? Kayaknya ada dah. Tapi Ada, lu diundang? enggak. Cuman kalau Gen Z ini gue nggak tahu nih. Lo diundang nikahan mantan full time apa mantan freelance Oh deh? bener Itu aja bener tuh, bener. mantan full time apa freelance deh. Bener. Iya. Gue soalnya pernah gue diundang sama mantan gue. Serius lo? Iya tahun lalu. Datang sendiri. Tahun lalu enggak, dia kayak ngundang gitu. Si di WhatsApp ting. Wah selamat ya itu. Pokoknya lancar terus gitu-gitu. Nanti kalau gue bisa gue datang. Iya. Doa-doa yang pop up itu kan? Iya. Iya. Iya, terus dia bilang, orang gue cuma iseng aja, ngapain lo datang?" Digituin. Digituin gue. Wah. Kamu jatuh pamer doang. Anjir, so cakep lu, sialan lu gitu. Pokoknya ini buat banyak siapapun kamu. Maksud gue nggak harus ngirim undangan kalau lu cuma pengen ngomong gue lebih bahagia lo sama ini, nggak usah harus undangan kan, langsung aja tulis. Bener. Iya. Gue agak Iya. salah dong gue ngomong kayak gitu. Iya kan, kenapa lo ngirim undangan, emang jahat juga Iya, ya. kalau emang maksudnya gue bahagia nih sama yang ini, nggak apa-apa ya. Bener-bener gitu. Gue ini turut berduka ya. Kenapa? Turut berduka atas kejadian itu. Iya. Enjoy, friend. Lumayan kayak wah ada ternyata ya yang gini-gini ya. Gitu-gitu tuh. Tapi lo ini apa namanya? Lo kirim ini. Apa? Ini digital, amplop digital. Upload digital. kirim lo. Gocap. Gocap lah ya. Respect doang. buat Iya, respect. Gua kirim kereta anaknya bentar. Iya. Iya, kereta dorong anaknya lumayan, ada ini lo di situ, ada andil lo di situ. Nah, di pergaulan Gen Z sekarang, ke acara nikahan kawan atau yang ngundang lu, ngamplop tuh berapa sih? Wah. Ini gue tuh selalu diskusi sama plus one gue. Oh, lu Iya. diskusiin tuh. Karena gue nggak tahu kan, kita kan pertama kalinya ya. Bener. Ya, kayak, aduh, berapa ya enaknya ya? Biasanya itu tergantung tempat. Oh. Tergantung tempat. Gitu. Gue soalnya lumayan asshole gue. Kadang-kadang, nih kalau ini 20 kali 20. Ya gocap juga aman nih, gocapnya gitu nih. Kalau misalnya yang kayak anonim, gue berani tuh masih kecil tuh. Oh, anonim ya. Tapi iya. kan kalau sekarang kan yang amplop digital itu kan langsung ke rekening doi. Bener. Jadi namanya ada mutasinya. nih. Bener. Iya. Dari siapa kan kurang ajar nih dia nih, emang Iya, mau nandain kita. Angka amannya 200 aja udah. 200 udah. Oke, 200 aman oke. sih, enjoy sih, maksud gua respect aja. Nah, tapi gua kalau temen deket, gua nggak ngasih. Oke, Cuman begitu ngado. begitu salaman kayak kasih untuk anak pertama lo ingetin gue ya. Oh. Gue kadoin barang aja deh gitu. Iya. Car seat, terus apa dispenser buat bayi. Iya, yang gitu-gitu, Pak. Iya. Lebih enak kan? Lah kalau child free? Nah, maksud gua kayak kebanyakan orang-orang yang nikah sekarang. Ini udah menjadi pemikiran lumrah ini, udah ideologi sekarang nih child Menurut free. gua ada ketertinggalan tren ya di sini ya. Menurut gua Iya, iya. kayak child free itu udah lewat, Pak. Oke. Sekarang nikah udah ada childnya. Itu dia. Dan itu nggak apa-apa. Childnya umur 1 baru nikah itu nggak apa-apa. Iya. Karena penganut tinggal bareng dulu biasanya mereka tuh. Udah Ada lagi kayak gitu. Iya, kan ada yang kayak gitu, Pak. Bener. Oke. Nah, ini terakhir nih, viral kan ada masanya kalau nanti TikTok hilang atau algoritma memang shifting total, lo mau bikin apa 5 tahun ke depan? Aduh, gue mau bikin apa 5 tahun ke depan? Iya. Gue sebenarnya Pak ya, kayak nih jadi Andri Edukasi. Andri Edukasi. Nah, tapi gue kebetulan beruntungnya gue dapet lingkungan yang oke nih, kayak anak-anak Jaksel Proof, terus teman-teman gue kenal sama owner brand itu, kayak gue belajar sebenarnya yang kalau beda cita-cita sama mimpi nih. Iya kan? Cita-cita tuh kerja tuh. Bener. Mimpi ada lain lagi tuh. Jadi kayak pekerjaan-pekerjaan ini menurut gua kapal aja, Pak. Jadi di luar konten gue tuh tetap ngerjain yang lain. Tetap kita bikin itu IP digital tetap kita usahakan ya. Gue setuju sih, karena menurut gue 5 tahun lagi udah lumayan susah tuh, pasti ada entah platform baru, entah AI makin canggih kita nggak tahu. Terus kayak sekarang aja udah bersaingnya sama Clipper. Ya kan gitu kan.
Jadi gue nggak tahu apakah akan ada konten kreator AI. Musisi udah ada musisi AI. Oh iya, Dan Polka Awards kena kemarin. Iya kan, itu dia. Makanya gue nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi gue shiftingnya ilmu yang bisa gue pakai, gue akan terapin di platform lain. Oke. Gitu. Kalau sekarang yang gue lagi belajar banget tuh branding, Pak. Oke. Branding karena kalau konten tuh menurut gue itu tentang PR, branding, marketing aja. Gitu. Jadi kayak ya mungkin kalau 5 tahun ke depan target gue jadi apa ya? Jadi orang jago branding aja lah, Pak. Yes. Anak gaul aja ya kalau di Jaksel. Andri nih gitu aja tuh. Itu kalau udah ada kayak gitu dijamin kerjaan gue berarti udah aman tuh. Ya, benar. Udah aman gitu, iya. Benar. Ya target gedenya banget kalau gue after 5 tahun mungkin national branding. Oke. Nation branding menurut gua. Nation branding. Karena orang-orang di gedung sana, orang-orang di atas sana ya, komunikasinya bagus. Komunikasi bagus. Masa Ferry Irwandi dapat 10 M, lo tiba-tiba bersaing? Iya, kan? bener. Ya elah, per orang cuma 10 M. Lah itu per orang. Kenapa lu malah merasa tersaingi? Kan itu job desk lu ngumpulin dana, jangan merasa tersaingi kan. Konteksnya itu makanya gua komen tuh di itu. Kok komunikasinya bagus? PR-nya bagus banget nih Bapak Ibu. Nih saya ajarin PR kalau pengen gitu. Ya, ilmu mahal Andri Senopati, mantap sekali. Oke. Kita jumpa lagi di episode 6 nanti ya. Terima kasih Andri. Thank you bro. Stay enjoy. Stay gaul teman-teman. Z-minded nonton terus di sini. Enjoy keren. Yeah!